Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Kurnianto, kelas TPM 5. Dilarang mencintai bunga-bunga. Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk di muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah aku coba naik ke pagar tembok, melalui sebuah pohon kates di karanganku, terbentanglah sebuah pemandangan, sebuah rumah Jawa, bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi sekolah pagi dan sore hari, harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam. Kau lihatlah lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu. Ialah akibat perbuatanku. Aku mengajarkannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah ketika aku mengintip-ngintip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur, "Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit. Tunggu sajalah." Ketakuan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang? Kataku berani. Semua orang. Jawabannya kau walat dia keramat. Aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Ketakutan mendesa-desa. Aku lari putang-panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal. Dan tas itu masih di sana, tidak dimanapun di dunia ini kecuali itu pagar itu. Sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil itu. Sudah pasti siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah. Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas. Tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda, menyelidiki dengan mata sendiri. Bahaya. Tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar belanja. Orang lain mengatakan ia belanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan berani hanya kaulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan, "Beranilah kau jadi cucunya." Pernah pula aku bertanya pada ayahku,
melamarkan koran dari tangannya dan meninggalkan aku. Untuk apa? Jawabnya itu adalah ucapan ayah yang sering kudengar bertanya tentang lokomotif, misalnya, atau mobil, jangan tentang kakek-kakek sebelah rumah. Aku sendirian saja di dunia dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenal dari dekat begini pada musim layang-layang ingin bertiup kencang. Jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak lain main layang-layang di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan, pepohonan tidak banyak. Sore hari Jumat aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatku yang terbagus dengan benang gelasan. Udara meruah menerbangkan layang-layang dari kampung lain, menyembul pula layang-layang. Layang-layangku terputus, kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itulah layangku yang terbagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundakku terasa dipegang, atau aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan pijaman. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih, cucu," katanya. Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku terisap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.